Jemaat terkasih, salam sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Mazmur 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara-saudara terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami.
Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia.
hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, karena pada saat ini kami kembali beribadah di hadapan-Mu dan sekaligus mengingat rayakan hari Pentakosta. Saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam pengertian tentang firman-Mu, dan kami berani menyatakan kesaksian firman-Mu supaya banyak orang mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Berfirman ya Tuhan, kami mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Aleichem, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjumpa kembali melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Bung Karno Mataram NTB untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta yang menghantar kita dalam satu bacaan dipulihkan oleh Roh Kudus. Dalam firman Tuhan pada saat ini masih berbicara tentang kitab Yoel. Untuk supaya kita mengerti secara keseluruhan kitab Yoel yang di dalamnya mengangkat ada beberapa persoalan, baik itu pasal pertama wabah hama belalang, seruan pertobatan, janji keselamatan Tuhan bagi mereka yang bertobat, hari Tuhan, bahkan pasal yang ketiga tentang hukuman kepada bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel itu sendiri. Di sini kita dihantar bahwa bagaimana hubungan antara pasal yang satu, pasal yang ketiga. Nah, untuk mengerti hal demikian, dalam kitab Yoel ada satu kata kunci di sana, yakni hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, dalam bacaan minggu lalu pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana disampaikan kedatangan belalang yang mengancam wilayah Yehuda dan kota Yerusalem. Kalau kita bisa melihat di sana, dijelaskan, diinterpretasikan bahwa ini merupakan sebuah tanda-tanda kedatangan hari Tuhan. Ternyata dalam kitab Yoel di sini umat belum menyadari dengan sungguh akan datangnya hari Tuhan, sehingga umat dipanggil untuk menghadap Tuhan melalui ratapan doa dan puasa. Itu Bapak Ibu bisa temukan dalam pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 14 dan pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yoel menghantar kepada umat untuk bertobat dengan segenap hati, yang secara harfiahnya berarti berbalik dari Tuhan. Di dalam kitab Yoel, di sana tidak disebutkan suatu dosa atau kesalahan khusus yang dilakukan oleh umat Tuhan. Pertobatan yang dituntut kepada umat Tuhan itu karena umat Tuhan tidak menyadari akan kesungguhan kedatangan hari Tuhan. Ibadah yang mereka lakukan di hadapan Tuhan hanyalah suatu kebiasaan yang mereka lakukan dengan senang hati, didasari dengan rasa percaya. Tetapi dalam ibadah itu kesungguhan dalam penantian hari Tuhan
tidak diperhatikan atau diabaikan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Nabi Yoel mendorong umat Tuhan untuk kembali lagi sungguh-sungguh melakukan pertobatan, untuk melakukan tugas mereka sebagai umat di dalam dunia ini. Dan jika umat itu benar-benar bertobat, maka masa depan mereka akan menjadi masa harapan. Umat akan mengalami shalom, damai sejahtera, atau pemulihan. Berbicara tentang shalom, pemulihan dari Tuhan, itu puncaknya di dalam pencurahan Roh Kudus. Dalam bacaan kita Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 29, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Di hari Tuhan yang disertai dengan tanda-tanda kosmis, pasal yang kedua ayat 30 sampai dengan ayat 31, itu akan memberikan sebuah shalom, pemulihan yang sepenuhnya kepada orang-orang yang memanggil nama Tuhan. Yang memanggil nama Tuhan bukan hanya sekedar memanggil, menyebut bahwa Engkau adalah Tuhan, tetapi mereka yang sungguh-sungguh bertobat melakukan firman Tuhan. Jadi jelaslah Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab Yoel di sini umat Tuhan dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan tanpa menyebut dosa dan kesalahan khusus. Yoel meminta umat untuk dalam kerendahan hati bertobat sebagai sikap menanti kedatangan hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, nubuatan Nabi Yoel tentang hari Tuhan, penggenapannya terjadi pada peristiwa Pentakosta. Keluaran pasal yang ke-34 ayat 22 di sana dengan jelas bahwa selama 7 minggu umat Tuhan melakukan perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum yang mereka terima dari Tuhan. Dalam peristiwa Pentakosta disitulah maka Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada semua orang. Bapak, Ibu bisa baca, bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai juga dengan ayat yang ke-18 di sana. Di sana dikatakan bahwa dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu diterima oleh rasul-rasul Tuhan, oleh Petrus, dan hasil dari kesaksian mereka 3.000 orang bertobat dan mulailah muncul gereja mula-mula. Apa yang dikutip oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai 18, itulah yang dikutip yang pernah difirmankan oleh Nabi Yoel yang menjadi satu bacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Satu hal yang saya ajak untuk kita semua mengetahui, pekerjaan Roh Kudus bukan hanya baru terjadi dalam perjanjian baru. Pekerjaan Roh Kudus sudah pernah terjadi dalam perjanjian lama. Itu dialami oleh para imam-imam, hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi seperti Musa, Otniel, Gideon, Daud, Saul, dan masih banyak lagi. Ini mau disampaikan kepada kita semua bahwa dalam perjanjian lama sebelum peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu telah ada. Namun itu hanya sebatas kepada orang-orang yang tertentu saja, kepada imam, raja, nabi, atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika dalam peristiwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus, di sini tidak ada lagi sebatas imam-imam, raja, dan nabi. Namun ini dicurahkan kepada setiap orang, kepada semua orang, kepada orang-orang yang tentunya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih,
Jadi Roh Kudus itu diterima, dialami, baik laki-laki, baik perempuan, baik orang tua, orang dewasa, anak-anak, teruna, baik para budak, hamba, semua boleh menerima, mengalami Roh Kudus kalau dia percaya kepada Tuhan. Kita melihat juga di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ternyata ini pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, di sini dalam minggu Pentakosta, kita mengingat rayakan minggu hari raya Pentakosta. Tidak sedikit dari kita, orang-orang yang percaya, dalam peristiwa Pentakosta, banyak yang melupakan, banyak yang meremehkan, banyak yang mengabaikan hari Pentakosta. Padahal hari Pentakosta adalah hari spektakuler, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan Yesus menggenapi janjinya saat ia terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bahwa Roh Kudus itu telah dialami, diterima oleh rasul-rasul, bahkan kepada gereja mula-mula sampai pada saat ini. Kita yang selaku gereja pada saat ini, seyogianya lah juga kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh rasul-rasul dan gereja-gereja mula-mula, di mana mereka dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani menyatakan kesaksian mereka sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, kita harus terlebih dahulu membuka hidup kita. Kita membuka hati kita supaya Roh Kudus itu hadir, tinggal di dalam diri kita. Kita harus membiarkan diri kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat 27 di sana katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi dikatakan mengapa kita harus menerima Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus, dengan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada pemulihan, ada pembaruan total yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa pencurah Roh Kudus yang kita rayakan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita semua melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita menjadi saksi Tuhan itu harus kita nyatakan. Kita harus membawa dunia ini, sesama kita manusia, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa dalam setiap ibadah yang mereka lakukan itu sebagai satu sikap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali.
peristiwa bencana alam malapetaka, peperangan termasuk pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan dan kita tidak boleh abaikan. Ini juga merupakan satu tanda-tanda eskatologis, tanda-tanda kedatangan hari Tuhan yang kedua kalinya untuk membawakan shalom pemulihan yang sempurna di tengah-tengah dunia ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur, untuk tetap menyadari bahwa Tuhan memakai keadaan bencana malapetaka, peperangan termasuk pandemi COVID-19 untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita bertobat dengan apa yang kita lakukan selama ini seperti contoh dalam kehidupan kita beribadah. Jangan lagi kita menganggap bahwa peribadahan itu hanya sebagai rutinitas, sebagai hal yang biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga masih banyak orang menganggap bahwa itu merupakan suatu ibadah kalau kita tidak melakukan bukan hal yang berdosa. Dan banyak orang yang juga tidak mau beribadah, tidak mau bergereja, malas-malas, kan dianggap itu hanya sebagai suatu rutinitas orang Kristen dan tidak menjadi satu dosa. Bahkan dalam kehidupan beribadah, saat kita melakukan ibadah, kita hanya menunjukkan kesalehan spiritualitas di dalam ibadah. Tetapi setelah itu, kita tidak menunjukkan kesalehan spiritualitas dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari menjadi saksi-saksi untuk mewartakan kabar berita sukacita dalam dunia ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, kembali lagi mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan adanya kembali peristiwa Hari Raya Pentakosta dengan pencurahan Roh Kudus di sini. Di sini kita mau disadarkan oleh Tuhan untuk betul-betul insan bertobat, lakukanlah ibadah dengan sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sikap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan sekaligus Bapak Ibu, dengan pencurah Roh Kudus, jangan lagi lah kita kembali di dalam dosa. Kita harus tetap bertahan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kita tidak perlu takut, khawatir, mendalam, sehingga kita menjadi stres, depresi, dan menjadi gila. Dengan adanya Roh Kuduslah yang adalah Roh Tuhan yang akan terus melindungi, menguatkan, dan menyertai dan memberikan ketabahan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 yang ada. Dan selain itu, mari dengan melihat keadaan COVID-19 terutama di NTB Mataram saat ini yang terus meningkat, teruslah taat dan setia kepada Tuhan dengan mengikuti juga peraturan yang disampaikan oleh pemerintah, pemimpin bangsa kita. Protokol-protokol yang telah diberikan kita lakukan dengan baik, jangan kita abaikan. Kalau mau ini badai berlalu, mari kita bersama-sama, kita bekerja sama untuk menghadapi COVID-19 dengan ketaatan yang penuh dan semangat berani berjuang dalam hidup ini. Selamat terus mengalami pembaruan hidup dengan peluncuran Roh Kudus. Berjalanlah beriman setiap hari. Tuhan memberkati kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Datang
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Ajari kami untuk tetap menjadi saksi Kristus yang sudah mengalami pencurah Roh Kudus, untuk sebagai satu kesaksian hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kami melakukannya itu sebagai satu sikap penantian dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, untuk meminta pertanggungjawaban keselamatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, di dalam kerajaan surga, kami berdoa bersama Tuhan untuk kehidupan bangsa negara di dunia ini Tuhan. Secara khusus untuk bangsa Indonesia kami cintai. Berkati pemimpin kami mulai Bapak Presiden sampai kepada aparat-aparat yang ada Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, tuntunlah mereka semuanya Tuhan, agar supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil satu kebijakan yang cermat di dalam mengatasi pemulihan terhadap masalah pandemi COVID-19. Berkati perjuangan dari setiap orang-orang juga yang berjuang, baik dari TNI, Polri, dan juga medis yang ada, serta relawan yang ada Tuhan, di mana mereka berjuang mempertaruhkan nyawa untuk mencegah dan mengobati setiap orang-orang yang terisolasi, yang sudah terinfeksi dengan terkenanya virus COVID-19. Kami juga berdoa, selamatkan dan sehatkan dan hiburkan dan berikan kesehatan kepada mereka. Kemudian kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terisolasi, mereka yang terkena penyakit COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lain, mereka yang terdampak dengan COVID-19, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan Tuhan, ada juga yang mengalami masalah-masalah yang lain Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kepadamu, biarlah mereka tabah menghadapi semuanya ini dengan beriman kepadamu. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, gereja GPIB di tingkat sinodal, Mupol, bahkan juga kami yang ada gereja di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram di tempat ini Tuhan. Gereja GPIB yang di kota-kota, gereja yang di desa-desa, kami bersatu bersama berdoa untuk supaya masalah ini cepat berlalu Tuhan. Banyak juga di antara kami yang sakit Tuhan, ada jemaat-Mu yang Tuhan tahu sendiri siapa lagi yang terbaring sakit pada saat ini Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, sembuh dan kuatkanlah mereka semuanya Tuhan Yesus Kristus. Dengan firman Tuhan yang mereka dengarkan, mereka menjadi kuat, mereka percaya pemulihan, keselamatan boleh mereka alami karena Tuhan Yesus Kristus boleh memberikan semuanya itu kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, ampunilah akan kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kehidupan ini kembali berjalan dengan baik. Kami bersama dengan seluruh masyarakat boleh juga kompak, boleh juga mengikuti setiap protokol-protokol yang ada, supaya tidak terjadi peningkatan COVID-19 ini Tuhan, tetapi yang terjadi adalah penurunan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Kristus kehidupan boleh berjalan lagi dengan normal. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan amanah pengutusan. Masukilah kehidupan yang baru, bertekunlah dalam iman, pergilah dan layanilah Allah-Mu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya, serta tetaplah semangat dalam memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.